Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah dan berdoa bersama-sama ya. Masing-masing berdoa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semangat sehat. kita belajar ya. Materi Semangat, kita hari ini yaitu yang materi baru, yaitu prinsip dan praktek ekonomi Islam. Nah, tentunya kalian tahu ya, kalau ekonomi itu banyak ya, kita sudah familiar, sudah terbiasa mendengar kata ekonomi. Bahkan dalam pelajaran kita ada juga bidang studi ekonomi. Nah, di dalam Islam juga ada aturan-aturannya, ada prinsip dan ada prakteknya bagaimana cara perekonomian di dalam Islam. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita ketahui apa indikator pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah menjelaskan istilah perekonomian dalam Islam, menjelaskan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam, menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam, menganalisis prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, kemudian menyimpulkan hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Nah, di dalam ekonomi Islam ya, di dalam Islam itu perekonomian itu dinamakan dengan muamalah ya, biasa disebut dengan muamalah. Nah, apa itu muamalah? Muamalah itu dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata dan sebagainya. Itu menurut bahasa. Jadi semua yang berkaitan dengan kemasyarakatan itu namanya muamalah. Selain ibadah namanya muamalah. Jadi urusan dengan antara yang satu dengan yang lainnya dinamakan muamalah. Nah, sementara di dalam fikih Islam, muamalah itu yaitu tukar menukar barang atau yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Nah, artinya tukar menukar barang itu seperti jual beli, contohnya ya, jual beli. Kemudian atau memberi manfaat itu contohnya upah ya, mengupah ya, ada yang menerima upahan, ada yang memberi upah, itu contohnya memberi manfaat. Nah, contohnya ya seperti jasa ya, seperti memanfaatkan jasa orang lain, itu juga namanya memberi manfaat. Nah, apa itu? Ada beberapa macam ya, macam-macam muamalah. Itu yang pertama itu jual beli. Nah, yang kedua itu adalah utang piutang, dan yang ketiga itu adalah sewa menyewa. Jadi ada 3 macam muamalah. 3 macam, tetapi ini nanti banyak banyak cabang-cabangnya lagi. Jual beli juga banyak cabang-cabangnya. Kemudian ada juga namanya utang piutang dan sewa menyewa. Nah, jual beli ya, jual beli tentunya kita sudah paham ya, sudah tahu bagaimana apa yang dinamakan jual beli, bagaimana praktek jual beli, karena kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Tetapi apakah jual beli kita selama ini sudah sesuaikah dengan syariat Islam? Apakah jual beli kita ini selama ini adalah sah? Nah, di sini kita coba mengulasnya ya.
Jual beli menurut syariat agama Islam ialah kesepakatan tukar menukar benda atau memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan dalam Islam seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi di sini Allah menghalalkan jual beli. Boleh ya, jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, ada syarat-syarat jual beli ya, di dalam Islam itu ada syarat jual beli. Yang pertama itu adalah penjual dan pembeli. Jadi syaratnya harus ada penjual dan ada pembeli. Kalau ada penjual aja, tidak ada pembeli, belum terjadi dia jual beli ya. Yang pertama syarat penjual dan pembeli itu harus baligh. Nah, harus sudah baligh. Baligh itu ada yang tahu coba? Baligh itu apa? Apa nak? Sudah bisa membedakan antara yang salah dan benar, Umi. Iya, sudah bisa membedakan antara yang sah dan yang benar, yang baik dan benar, juga sudah dewasa ya. Baligh ini artinya dewasa. Kalau dia yang laki-laki sudah mimpi basah, kemudian kalau yang perempuan sudah haid, datang haidnya. Kemudian yang kedua itu berakal sehat, artinya tidak gila ya, tidak gila. Jadi tidak sah jual beli orang yang gila. Mentang-mentang dia gila, kita beli apa yang ada di tangannya, itu tidak sah. Itu namanya zolim ya. Zolim tidak sah. Kita yang zolim, kita yang berdosa, karena dia tidak tahu apa-apa. Mungkin saja dia punya dia tidak waras, tetapi dia punya gelang atau punya perhiasan, kemudian kita beli dengan harga yang tidak wajar. Belilah itu gitu. Kasih uang tidak wajar lebih murah, yang misalnya harga gelangnya itu sekitar 3 juta, kita kasih sama dia lembaran 100.000 aja sebiji. Nah, itu namanya zolim. Jadi jual beli itu yang tidak sah kalau tidak orang yang berakal sehat. Kemudian atas kehendak sendiri ya, tidak boleh dengan paksaan, tidak boleh dengan ancaman. Sini, beli baju kau itu, kalau nggak kau beli, bunuh kau. Gitu nggak boleh, nggak sah jual belinya, berdosa. Dia mau melakukan hal tersebut, perbuatannya itu tidak boleh dilakukannya dan tidak sah jual belinya. Jadi tidak sah jual belinya berarti barang yang menjadi miliknya itu jadi tidak sah. Jadi dia tidak memakai sesuatu yang bukan haknya, kemudian yang tidak memakai sesuatu yang bukan haknya sama dengan mencuri gitu ya. Jadi tidak boleh dengan ancaman atau dengan paksaan. Kemudian uang dan barang ya, syarat jual beli itu yang kedua itu harus ada uang dan juga ada barangnya, atau yang pembeli harus ada uang, yang penjual harus ada barang yang dijualnya. Nah, syarat uang dan barang itu yang pertama itu harus halal dan suci. Nah, uangnya harus uang halal, kemudian juga harus suci ya, barang yang diperjualbelikan. Gimana yang kalau misalkan ya barang itu tidak suci, apa contohnya barang yang tidak suci ya? Misalnya jual beli babi, ya, jual beli daging babi itu tidak boleh, tidak sah jual belinya. Atau jual beli bangkai juga tidak sah jual belinya. Ya, itu tidak suci. Kemudian jual beli jual beli yang bermanfaat ya, barangnya itu bermanfaat. Barang yang kita beli itu harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat barang yang kita beli itu namanya sia-sia, maka tidak sah jual belinya ya, karena tidak memenuhi syaratnya. Karena
ini sudah sudah menjadi ketentuan juga dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilarang untuk mubazir. Jadi kita sesuatu yang kita beli itu tidak bermanfaat, maka tidak sah. Hanya untuk dibuang-buang, hanya untuk dipajang di sudut gudang gitu. Tidak boleh ya, tidak boleh, harus ada manfaatnya. Contohnya yang bermanfaat itu pakaian dipakai, kemudian kerudung dan sebagainya. Jadi harus ada manfaat dari barang yang dibeli, diperjualbelikan tadi ya. Kemudian keadaan barang dapat diserah terimakan. Jadi bisa ya, dapat diserah terimakan itu bisa dikuasai, bisa diambil, bisa dimiliki oleh si pembeli dan diserahkan oleh si penjual. Jadi contoh yang tidak bisa diserah terimakan, contohnya itu contohnya jual beli ikan di laut, ikan di laut atau ikan di kolam. Jadi kolamnya itu bukan kolam yang memang ditambak ya, misalnya di kolam yang umum, di situ tidak boleh, tidak tahu berapa jumlah ya, berapa jumlah ikan ya, ikan yang ada di kolam tersebut. Jadi itu tidak boleh ya, tidak sah jual beli ikan ya, ikan di laut. Contohnya aku jual ikan yang ada di laut yang dekat, yang di bawah rumahku ini, kan gitu. Nah itu tidak sah. Atau aku jual ikan yang ada di kolam itu, tidak sah. Kenapa? Karena tidak bisa diserahkan. Kita nggak tahu berapa isi dari ikan yang di dalam kolam tersebut ya. Kemudian contohnya lagi seperti menjual burung yang terbang. Biasanya di apa namanya, di atas lantai 3 rumahku ini banyak burung datang untuk apa namanya, untuk hinggap gitu ya. Nah itu yang seperti itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak sah jual belinya ya, karena tidak bisa kita serahkan kepada orang yang pembeli. Nah jadi harus bisa diserah terimakan. Jadi gimana kalau jualan online kan gitu ya, jualan online itu kan kita serah terimanya hanya melalui misalnya melalui handphone dengan WhatsApp atau dengan inbox di Facebook. Nah itu gimana? Nah itu serah terimanya itu ketika si penjual mentransaksikannya, maka itu sudah termasuk serah terima. Jadi bisa diterima dan nampak barangnya, jelas speknya gitu ya. Nah, jual beli online ini juga dinamakan jual beli salam ya, jual beli salam namanya. Apa itu jual beli salam? Yaitu di mana pesanan barang yang kita pesan itu dikirim terlebih dahulu, kemudian pelunasannya juga dilakukan saat pelaksanaan akad. Jadi gini, ketika kita deal ya, si penjual tadi deal, ketika si penjual menyebutkan spek dari barangnya, semuanya, detailnya, warnanya, semuanya lah, ukurannya, kemudian beratnya, apa-apa aja kelemahan dan kekurangannya, maka si pembeli akan melihat apakah dia tertarik. Nah, setelah dia memang oke, sudah deal, mereka akan melakukan akad ya. Kapan terjadinya akad? Ketika si pembeli mentransfer uangnya kepada si penjual, itu terjadilah akad. Nah, kemudian setelah terjadi akad, pada saat serah terima tersebut itu dinamakan serah terima. Ketika terjadi akad, aku jual, kita udah tahu
apa yang mau kita beli dan kita sudah bayar harganya, kemudian menyusullah si penjual mengirim barangnya kepada si pembeli. Nah, itu namanya jual beli salam ya. Nah, dibolehkan dalam Islam, tetapi harus jujur, harus benar-benar disebutkan speknya ya, harus sesuai dengan fotonya kalau ada foto yang kita kirim kepada si pembeli. Kemudian syarat uang dan barang itu juga keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Ya, ini tadi harus tahu speknya, bagaimana keadaannya, harus disebutkan juga kekurangannya, jika ada cacatnya, jika ada yang udah rusak, jika ada yang sudah warnanya juga, misalkan warna di foto tidak sesuai dengan warna aslinya, kita sebutkan, oh ini Bu, kalau di foto itu warnanya cerah, tetapi aslinya agak kurang cerah sedikit aja gitu ya, kita sebutkan agar si pembeli tidak kecewa, lo di foto kok seperti ini kan gitu. Nah, atau kita sebutkan kekurangannya ya, kekurangannya apa, cacatnya. Nah, di situ juga harus kalau ada kurangnya, nah kita sebutkan semuanya ya, harus detail, harus memang yang sebenar-benarnya. Jadi di sini perlu kejujuran oleh si penjual jika online. Tapi kalau tidak online, kalau langsung kita beli ke toko, nah di situ kita si penjual juga menunjukkan barangnya, si pembeli juga meriksa, udah oke, udah. Nah, di situ juga jika ada cacat bagian dalam yang sulit, yang jarang diperhatikan oleh pembeli, si penjual juga wajib memberitahu kekurangannya. Itu ya, perlunya kejujuran si penjual. Kemudian milik sendiri ya. Jelas ya, tidak boleh menjual milik orang lain, harus milik sendiri. Nah, memang milik kita, milik sendiri ini bagaimana? Nah, gimana kalau jualan itu kita sebagai reseller ya, kita menjualkan barang orang lain, kan kebanyakan jualan-jualan online itu seperti itu ya kan? Nah, di sini dia yang dimaksud milik sendiri itu paling tidak dia bisa membackupnya gitu ya, ketika bisa menguasainya gitu ya, bisa menguasai barang tersebut. Misal nih baju, nah baju ini dari yang punya barang, ibu nggak usah cerita reseller ya, itu yang sekarang ini itulah namanya, kita bahasanya bahasa ini aja, bahasa tidak online ya, maksudnya bahasa biasa sederhana saja. Jadi misalkan ini yang punya barang, yang punya toko, misalkan di pajak ya, pajak Petisa ada sebuah toko, kemudian itu punya pemilik toko, kemudian kita sebagai resellernya, sebagai yang penjualnya ya, ingin menjualkan barang tersebut ke orang lain, tetapi barang itu adalah milik toko, paling tidak kita bisa menguasai barang tersebut. Menguasainya itu, kalau kita bahasa anak-anaknya ya, bahasa gaulnya ya, dicupin gitu loh. Cup, ini kujualkan ya Bu, gitu. Oh iya, oke. Nah ini ketika sudah diberitahu ini kujualkan, itu memang harus ada di situ ready, di toko tersebut. Jangan nanti ketika dia sudah menjualkan, ternyata itu barang nggak ada lagi. Berarti namanya barangnya tidak bisa dikuasainya gitu. Nah, jadi kalau memang ready ya ready, kalau nggak ready lagi, udah nggak ada lagi, bilang nggak ada gitu. Jangan nanti setelah terjadi akad, ya terjadi akad, karena akad itu tidak langsung terkadang ya kan. Oke, aku beli baju warna kuning, modelnya model gamis, ukuran L, dengan harga 200.000.
Ternyata setelah terjadi transaksi, barangnya tak ada. Nah, itu tidak boleh, itu tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang poin uang dan barang. Barangnya harus milik sendiri. Itu paham ya? Kemudian syarat jual beli itu harus ada ijab qabul. Ijab qabul ini transaksi ya. Transaksi serah terima. Itu namanya ijab qabul. Serah terima. Jadi aku beli baju dengan harga 200.000. Si pembeli, aku jual baju dengan harga 200.000. Itu namanya ijab qabul transaksi. Haruskah seperti itu? Enggak harus. Yang penting bagaimana adat kebiasaan di masyarakat itu, cara transaksi jual beli itu yang enggak masalah. Misal kita ke kedai, Bu, beli gula sekilo, berapa? 10.000 gitu ya. Nah, ya udah, beli ya Bu, beli. Udah kan dibeli, dikasih, kita kasih uang. Udah, itu namanya transaksi. Atau barang yang sudah tahu kita harganya. Beli beli minyak makan sekilo, dah kita kasih uangnya, dah dikembalikannya, itu juga sudah namanya transaksi. Atau seperti sekarang ini kita belanjanya di supermarket ya kan, nah, kita kumpulin di keranjang kita, jualan itu semuanya, barang-barang itu, kemudian kita ke kasir, dihitung kasir total berapa, totalnya misalnya 1 juta, kita kasih uang 1 juta, udah, dia kan nggak ngomong apa-apa, cuma bilang totalnya 1 juta ya Bu, katanya. Oke, kita kasih uang 1 juta, itu sudah namanya ijab qabul transaksi, sudah boleh ya, sah. Kemudian jualan online. Nah, tadi seperti Bu bilang, jualan online itu transaksinya kapan? Ketika kita transfer. Dia sebutkan harga 200.000. Kemudian kita transfer, itu sudah transaksi. Itulah yang namanya ijab qabul. Syarat-syarat jual beli dalam Islam, ya. Nah, kemudian di dalam jual beli itu ada yang namanya khiyar. Ya, khiyar. Khiyar itu artinya memilih, ya. Khiyar itu artinya memilih. Dalam jual beli itu arti khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jadi itu adalah hak bagi khiyar ini adalah hak kedua belah pihak. Baik si penjual ataupun si pembeli punya hak khiyar, ingin meneruskan atau membatalkan jual beli. Contohnya, ini tadi Ibu udah beli baju nih, rupanya nggak usah deh, kayaknya bajunya belum penting, kan gitu. Bu, nggak jadi ya bajunya, sepertinya aku nggak jadi beli gitu. Ya si penjual jangan marah-marah. Masih punya hak khiyar dia, mau meneruskan atau membatalkan tadi jual belinya. Boleh, masih boleh. Kemudian si penjual juga dijual nih, baju nih. Dia nggak ingat, rupanya baju itu sudah punya orang lain, ya kan? Udah dijual, ternyata dia baru ingat, aduh, ini kan sudah punya orang, kok jadi tercampur di sini, kan gitu. Dia mungkin selip atau anaknya mindah-mindahin, ternyata tercampur ke tempat lain. Maaf Bu, ini nggak jadi saya jual, ini sudah milik orang lain, saya tadi tercampur, nggak tahu saya. Nah, itu boleh ya, si penjual juga berhak khiyar ya, punya hak khiyar. Kemudian macam-macam khiyar. Jadi khiyar ini ada 4 macam. Oke ya.
khiyar ini ada yang pertama khiyar majelis, yaitu khiyar yang mana si penjual dan si pembeli itu masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar-menawar. Nah, di mana itu? Misal di toko. Jadi si penjual itu belum pergi dan si pembeli itu masih sama-sama masih di toko tersebut. Setelah terjadi tawar-menawar, berapa harganya bajunya gitu ya? 200.000 gitu. Kuranglah gitu. Berapa? Kan gitu biasanya. Boleh 160 gitu. Janganlah tambah 10.000 lah gitu. Akhirnya tambah 10.000, jadilah 170.000. Sudah tawar menawar, sudah deal tawar menawarnya. Rupanya dihitung-hitung kayaknya aku nggak dapat untung ini kayak gini jualan gitu. Nggak jadi dijualnya. Ya sama kan seperti yang tadi Ibu bilang, masih boleh membatalkannya, baik si penjual ataupun si pembeli. Jika ingin membatalkan jual beli tadi, masih boleh, masih ada haknya. Kalau masih dua-duanya masih berada di toko tersebut, namanya khiyar majelis. Jadi jangan marah-marah ya. Kalau misalnya si kita jualan, terus si udah tawar menawar, nggak jadi beli, marah dia. Udah nawar, udah ini nggak jadi beli, gitu dia marah, dia merepet. Itu nggak boleh, karena kalau dalam Islam itu kita ada hak khiyar itu ya. Kemudian khiyar syarat. Khiyar syarat ini ialah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Ada syaratnya. Contoh, saya jual handphone ini dengan harga 2 juta dengan syarat khiyar 3 hari. Ini maksudnya khiyar 3 hari. Gini, di situ sudah terjadi transaksi, tetapi ditangguhkan dulu. Belum dibayar ya, masih berada di toko. Jadi ini kubelilah Kak, gitu ya kan. Ini berapa harga handphonenya gitu, 2 juta. Ini kubeli ya, tapi tunggu 3 hari ini. Tunggu 3 hari ini gitu kan, aku masih kakak simpan dulu lah gitu, ya kan. Mungkin dia nggak bawa uang, atau dia belum ada uang, 3 hari lagi baru dapat uangnya, atau kesepakatan berapa lama lah, entah sore, entah sampai besok, entah sampai ntar malam gitu ya. Yang jelas ada disebutkan apa syaratnya, berapa hari. Nah itu namanya khiyar syarat. Jadi ketika itu terjadi, maka si penjual harus menyimpan barang tersebut, tidak boleh menjualnya lagi ke orang lain. Ya, tidak boleh menjualnya ke orang lain sampai batas waktu yang disyaratkan tadi. Kalau 3 hari ya 3 hari. Nah, selama 3 hari itu, tapi ini intinya sepakat dulu ya. Kalau si penjual nggak boleh lah gitu, nah itu urusan lain lagi. Ini kan sepakat dulu nih. Nah, setelah 3 hari ternyata nggak dibeli, maka si penjual berhak boleh menjual ke orang lain gitu. Setelah hari yang ditentukan, itu ya. Jadi boleh disimpannya dulu. Atau mungkin kalau yang sekarang ini dikasih panjar ya. Tetapi di dalam boleh pakai panjar, itu boleh. Panjarlah 100.000 gitu ya. Boleh dipanjar. Hanya saja ketika tidak jadi panjar dikembalikan. Oh, zaman sekarang Bu, panjar mana dikembalikan, harus bayar 10% dulu dari harga, dipanjar. Kalau nggak jadi, panjar itu hangus. Itu tidak sesuai dengan jual beli dalam Islam. Itu kalian ingat, kalian nanti pasti sebahagiannya ada yang menjadi seorang pengusaha. Ibu doakan mudah-mudahan kalian menjadi seorang pengusaha, misalnya punya supermarket seperti Carrefour gitu ya. Nah, gitu. Atau punya toko besar. Kalau dipanjar jangan
kalau nggak jadi, uang harus kembali, nggak ada cerita hangus. Nah, ketika dia mau membayar, dia hanya membayar sisa dari yang sudah dipanjarnya tadi. Misal tadi 2 juta dipanjar 200, berarti dia membayar 1.800.000 lagi begitu. Nah, ini yang terkadang tidak kita pahami, ya tidak dipahami sebagian orang, ya. Panjar hangus, sama dengan sewa rumah, gitu juga mau nyewa rumah, ya kan. Oh, sewa itu nanti cerita sewa menyewa juga, ya kan. Sewa panjar 500.000, nggak jadi, hangus. Nah, itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada sedikit lagi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah khiyar aibi, yaitu khiyar cacat. Yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat dan dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Nah, namun harus segera ya. Khiyar cacat ini misal kita beli baju, kita ketika lihat di toko nggak ada yang cacatnya, Bu, nggak nampak kita gitu ya, mungkin tersembunyi kan. Sampai di rumah ketika kita balik, nah kita lihat, oh kok ada yang koyak kan gitu. Mungkin saja si penjual juga tidak sadar bahwa barangnya cacat, atau juga si penjual sengaja tidak memberitahu. Itu banyak yang seperti itu. Jangan kita tiru, itu tidak boleh, harus diberitahu ada cacatnya. Kalau dia mau boleh, kalau nggak mau nggak boleh, ya nggak sah. Harus kita tahu ini ada cacatnya sedikit, tapi nggak nampak kok. Kalau mau boleh. Nanti si pembeli juga nawar dia, udah ada cacatnya, kurang lah kak, kan gitu. Nah, yang penting sepakat, ya sepakat. Tapi kalau disembunyikan itu nggak boleh. Dan ketika sampai kita ke rumah, ternyata ada cacatnya barang tersebut, maka harus segera kita kembalikan, ya kita kembalikan, kita tukar dengan yang tidak rusak gitu ya. Tapi cepat, jangan sampai udah seminggu baru dikembalikan, itu nggak cocok lagi ya, nggak benar lagi ya. Segera itu batas waktunya itu sesuai sesuai barangnya juga, atau mungkin sesuai mengikuti aturan toko. Barang yang berapa lama boleh dikembalikan. Kalau di matahari, ya kan, di matahari itu boleh menukar itu kalau masih selama 3 hari, kalau ibu nggak salah ya 3 hari boleh nukar, ya boleh nukar. Boleh ditukar. Kita bawa bonnya, kita bawa kwitansinya, iyalah, bonnya kita bawa ya. Kemudian jika terjadi cacat, segera dikembalikan ya, segera dikembalikan barang tersebut. Jadi si pembeli punya hak mengembalikannya. Si penjual juga tidak boleh ngotot, nggak boleh lagi, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kembali. Itu banyak toko itu, toko yang nggak benar tuh, nggak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, nggak ngikutin ini dia, nggak hak khiyar orang tidak diberikannya gitu. Nah, kemudian apalagi contohnya ini, beli handphone kita kan ada garansinya, beli elektronik, itu juga namanya khiyar cacat. Beli handphone ada garansinya berapa lama? Setahun. Jadi handphone itu digaransi mereka itu selama 1 tahun ya, itu selama 1 tahun. Tapi ada ketentuannya, selama tidak jatuh atau tidak kena air. Nah, ada syarat-syaratnya. Jadi kalau memang mesinnya yang rusak, mereka memberikan khiyar, ya khiyar gitu ya. Bisa jadi ganti spare part-nya aja, bisa jadi ganti baru ya. Ganti baru mereka. Kalau memang mesinnya rusak, mereka ganti baru. Itu ya contoh khiyar aib, khiyar cacat ya, khiyar aibi. Jadi itu kita lanjut nanti sepertinya
sudah habis ya waktu kita, Nak. Kita lanjut. Prinsip-prinsip jual beli, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam kita lanjut di minggu pertemuan selanjutnya ya. Untuk hari ini sampai di sini. Ada yang ingin bertanya boleh ya, boleh sebentar lagi ya. Ada beberapa menit lagi waktu kita, sedikit aja. Boleh bertanya? Saya Ada? Umi. Boleh. Gini Umi, tadi kan Umi syarat untuk muamalah itu atau jual beli itu kan Umi harus sudah balik ya Umi. Jadi yang selama ini yang sering saya lihat kan Umi, kan berarti kan Umi kalau di warung itu juga terjadi jual beli. Jadi anak-anak yang kayak jajan gitu Umi berarti gak sah ya Umi kalau secara dari syarat muamalahnya gitu Umi. Ini kita cerita jual belinya itu jual beli barang berharga ya, barang berharga. Kalau dia jual beli yang jajanan yang kita masih harga-harga yang anak-anak ya, yang kebiasaan masih di anak-anak gitu ya, itu boleh. Yang penting anak tersebut sudah tahu ya, sudah tahu membedakan dan sudah tahu harganya. Misal jajanan yang 1.000, 2.000, bisalah kita kira-kira mana yang memang pantas untuk dijual anak-anak. Tetapi kalau itu barang yang sudah berharga seperti baju atau tas atau yang tidak pantas untuk anak-anak beli sendiri gitulah. Gitu ya. Nah, itu ini yang kita ceritakan di sini memang barangnya berharga. Tapi kalau yang barangnya itu jajan-jajan itu memang jual beli juga. Nah, itu boleh anak-anak jualkannya. Ada, kita bisa lihat sampai batas mana yang pantas dijual belikan oleh anak-anak gitu. Coba ada lagi. Baik, terima kasih Umi. Ya. Ada lagi, Nak? Saya waktu MTS saya pernah belajar fikih tentang jual beli, dan salah satu waktu tidak diperbolehkannya melakukan akad jual beli itu pada saat sholat Jumat Umi. Nah itu berlaku untuk perempuan, untuk laki-laki dan perempuan, atau untuk laki-laki saja dan perempuan itu nggak apa-apa nih? Gimana nih? Ya, itu ya. Maka ya surat Al-Jumu'ah ya, Al-Jumu'ah. Nanti kita lihat lagi bahwa ketika datang waktu sholat Jumat, maka hentikanlah jual beli. Dan setelah selesai sholat Jumat, maka bertaburlah mencari kurnia dari Allah Subhanahu wa taala ya, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ketika melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Nah, bagi yang wanita itu yang tidak melaksanakan sholat Jumat diperbolehkan jual beli ya, diperbolehkan jual beli. Jadi ketika datang waktu sholat itu bagi yang memang yang wajib melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kadang di pasar ya, di pasar itu orang lagi sibuk ya, jual beli gitu ya kan, mau meninggalkan tokonya ini gimana gitu kan, ditutup sementara orang banyak gitu ya kan, tutup buka gitu. Hanya saja kalau dia laki-laki tidak ada yang menggantikannya, itu harus ditutup. Ya, tidak boleh lagi melaksanakan jual beli. Tetapi kalau ada yang menggantikan, tidak mengapa, lanjutkan saja jual belinya, dan yang penting jangan tinggal sholat zuhurnya gitu, gantian melaksanakan sholat zuhur gitu. Karena sangat berat juga untuk sekalian tutup semua ya, karena jual beli di situ juga tidak semuanya muslim ya, ada juga orang kafir, ada juga yang perempuan yang lagi berhalangan,
Macam-macam ya, di pasar itu macam-macam. Hanya saja kita sebagai laki-laki ya, sebagai laki-laki yang memang punya kewajiban melaksanakan sholat Jumat, wajib memberhentikan aktivitas muamalah apapun. Oh iya. Aktivitas muamalah apapun ya. Baik. Nanti kita lanjutkan. Sekalian kita bacakan ayatnya dan penafsirannya. Baik ya. Kita akhiri dengan mengucapkan. Boleh nanti kita lanjut pertanyaannya untuk ke depannya, pertemuan selanjutnya, dan juga kalian boleh di psikologi ya. Ibu ingatkan ada ruang diskusi di psikologi dan juga boleh langsung di WA. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Ya.